Bisa 2 kalinya, Chef. 2 kalinya? 2 kali, volumenya 2 kali yang manual. Oke, dan tidak dengan perlu waktu yang relatif sama. Jadi step by step proses produksi kita itu bisa kita install di mesin, bisa di custom. Gila lu beli cuman buat rendang lu beli mesin kayak gitu. Kita lagi nyari new experience supaya bisa kita keluar dari zona kecil, naik ke menengah, naik ke industri besar gitu kan. Kita lanjut langsung yang sesuai standar. Sesuai standarnya, iya, betul. Ini juga bisa diatur sendiri. Iya. Custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Zaman sudah modern. Customer kita itu kan heterogen banget. Tidak cuma orang Padang. Tidak hanya orang Padang saja. Kita menghadapi komplain dari customer. Saya orang Padang tapi rendang bukan begini gitu kan. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita lagi ada di Payakumbuh, the city of rendang. Nah, tepatnya di Kelurahan Payolan Sek, Payakumbuh, Sumatera Barat. Kita kali ini mau lihat rumah produksinya dari Rendang Gadih. Brand rendang yang mulainya kemarin itu kecil-kecilan, tapi sekarang udah kirim rendangnya ke seluruh dunia. Nah, kita akan ngobrol dan juga visit kitchennya bareng ownernya, Pak Deddy Syandera Putra. Dan kita pasti akan ngobrol-ngobrol podcast sambil makan rendang asli dari Payakumbuh. Nah, trip ini tidak akan possible dengan teman-teman kita. Thank you banget dari Mastrada. Mereka adalah kitchen equipment provider. Kalian kalau butuh peralatan kitchen, mereka punya alat yang keren-keren banget. Kalian bisa langsung ke sana. Dan juga Kato Knives, kita udah sering bikin podcast dan episode bareng dia. Kalian udah tahu kualitas pisau-pisau yang diservis sama Kato Knives. Jadi, keep your knife sharp with Kato Knives. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe ya di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube dan semua platform podcast. Jangan lupa follow Instagram kita, Ray Jensen Radio, dan juga di TikTok. Oke, let's check out the kitchen. Enjoy the show. Nah, kita udah sama Pak Deddy nih. Dia ownernya, bosnya di sini Rendang Gadih. Nah, kita mau langsung lihat-lihat dapurnya. Tapi sebelumnya itu ada peraturannya, nggak bisa sembarangan. Karena ada standar HACCP, hygiene-nya. Pak, itu apa aja standarnya, Pak? Yang pertama, tamu yang datang ke kita yang mau masuk ke area produksi, satu pertama harus ngisi form dulu. Oke. Formnya berisi tentang informasi keadaan tamu kita yang datang, kondisi kesehatannya gimana, apakah pernah melakukan perjalanan
ke luar negeri dalam 1 bulan terakhir. Oh gitu, ada. Yes, supaya kita bisa mengidentifikasi tingkat resikonya. Kemudian menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar HACCP seperti masker, hair cap, kemudian pakaian khusus untuk area produksi bagi tamu. Dan juga pakai sepatu ini ya. Pakai sendal khusus. Yes. Kalau saya kondisinya cuma satu, Pak, lapar. Iya, karena aromanya saya. Ada lagi Pak yang kita harus tahu sebelum masuk? Ya, nanti pada saat masuk nanti ada area cuci tangan. Jadi setelah menggunakan perlengkapan yang sesuai standar, kita mesti cuci tangan dulu sebelum masuk. Yes guys, standar HACCP very important. Soalnya rendang gade seperti tadi gue bilang, udah kirim sampai ke luar negeri. Kita siap-siap terus langsung masuk dapurnya ya. Let's go. Apa yang bisa pertama kita kasih lihat nih Pak? Yang pertama kita lihat di sini ada filter air UV. Kita menggunakan filter air UV untuk memastikan air yang kita gunakan di selama proses produksi dari awal sampai akhir itu memenuhi standar air minum, Chef. Standar air minum? Standar air minum. Jadi standar tuh kan ada standar air bersih, sama standar air minum. Lebih di atasnya lagi? Di atasnya lagi. Jadi istilahnya itu air yang kita gunakan itu layak minum. Dan kita melakukan uji lab juga. Ada sertifikat dari labnya juga, Chef. Itu perlu buat standar HACCP atau standar HACCP. Harus air yang bisa diminum. Jadi misalnya air keran ini gitu yang dipakai semua sebenarnya bisa diminum gitu. Bisa diminum. Wow, luar biasa. Standar HACCP harus air minum. Baru tahu tuh saya, Pak. Jadi diinstal filter gitu ya. Iya, ada UV-nya juga sekalian. Sip. Ayo Pak, lanjut Pak. Ini kita sampai di lokasi produksi ini, Chef. Wow. Ini kita ada proses manual yang seperti biasa, rendang biasa. Kita ada juga prosesnya menggunakan mesin. Pakai mesin ini yang manual dulu nih Pak. Ada berapa nih? Total? Ada 9 tungku. 9 tungku? Iya. Berapa lama? Ini apa Pak? Ini apa yang lagi dimasak itu? Ini nanti buat rendang iris. Ya. Ini bumbunya aja atau? Ini masih bumbunya, Chef. Ya. Nah bumbunya kan udah pasti asli dari sini. Iya. Kan dari mana? Dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh, maksudnya dari pasar gitu? Dari pasar. Terus disote di sini. Iya. Dan ini nggak boleh berhenti kan numisnya. Berapa lama Pak numis? Total kira-kira kita satu batch itu bisa sekitar 4 jam lah. 4 jam? Iya. Numis bumbu, nggak berhenti? Sampai selesai, Chef. Udah itu udah hampir selesai. Iya. Numis bumbunya kira-kira berapa lama? Numis bumbu ya paling 15 menit lah. Stepnya gimana sih Pak? Pertama masuk apa? Minyak dulu? Minyak dulu, habis itu bumbu. Bumbunya sekali dulu, masuk tuh? Sekali masuk dulu semuanya, ditumis. Habis itu masuk santan, Chef. Iya. Nanti kita nungguin dulu, diaduk terus sampai minyaknya keluar. Kalau ini udah step apa ini? Nah, ini dia udah masuk bahan bakunya. Ini kita lagi bikin jamur suwir. Rendang jamur suwir. Kondisinya setelah dia keluar minyak seperti ini, baru nanti bahan baku utamanya kita masukin. Daging atau jamur atau nangka, macam-macam baru tanpa air. Apa pakai air juga Pak? Tanpa air. Tanpa air? Iya, tanpa air. Filternya udah air minum tapi tanpa air? Iya. Nah, yang pasti yang penting santannya juga ya Pak, santannya beda ya. Wow. Jamurnya jamur tiram. Jamur tiram. Iya. Keren. Nah, ini ditumis terus. Tumis terus. Sampai jadi lah. Sampai jadi. Wow. Dari sini berapa lama? Dari sini untuk jadi itu sekitar butuh waktu sekitar 2 jam lah, Chef. 2 jam lagi. Masnya nggak pegel Mas, numis-numis. Nggak pegel Mas. Satu orang bisa megang berapa? Megang berapa banyak? Bisa 3. 3 ya, satu orang ya? Satu orang bisa 3. Kalau ini berarti ini bumbu yang sudah ditumis? Sudah ditumis. Minyaknya minyak kelapa atau minyak goreng biasa? Minyak kelapa ini. Ini minyak kelapa. Iya.
Lalu ini berarti tinggal nunggu protein, apa nunggu tinggal masukin bahan baku utamanya nanti. Oke, bahan baku utamanya terus baru mulai proses lagi. Betul. Oke, I see. Berapa lama Pak dari dapur di rumah sampai begini Pak? Segini banyak kompornya? Sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun? 1 tahun. Kayak ini aja muat berapa kilo daging nih Pak? Bisa 5-10 kilo. 5-10 kilo? Iya. Itu bisa jadi berapa porsi tuh Pak kalau dihitung? Sekitar 1 kilonya itu bisa buat sekitar 20 pack. 20 pack ya? 5 kilo buat 20 pack. 5 kilo buat 20 pack. Berarti kalau 20 kilo satu kayak begini bisa jadi 80 packan ya? Iya. Wow, ya dikali aja guys. Mantap, sukses banget. Oke Pak, sekarang kita lihat mesinnya Pak. Mesin modern, kalau tadi yang manual, ini udah modern. Ya. Nah ini, Firex. Ini mesin apa Pak? Ini mesin Firex. Ya. Bracing pan. Bracing pan. Ya, Firex bracing pan. Apa ini Pak? Apa kegunaan dari mesin ini? Kegunaan dari mesin ini, kita sama kayak merubah proses dari manual ke proses pemesinan. Oke. Terus? Jadi semuanya udah kita program di sistemnya. Jadi kita tinggal mau masak apa gitu. Nah ini kita udah punya programnya. Oh, oke. Coba mana Pak tadi? Program. Oh manual bisa pasti ya. Bisa. Ini program. Oh, bumbu siap saji 30 kilo. Oh udah diinstal. Iya nggak ribet lagi lah ya. Nggak ribet lagi. Tinggal milih mau masak apa nih sekarang. Oke, bumbu siap saji 30 kilo, bumbu rempah ini udah ada. Dan ini bisa di-set kayak waktu dan ngaduknya. Iya. Karena bisa ngaduk otomatis. Iya. Oke. Bracing pan ya. Muat berapa nih, Pak? Ini sebenarnya kalau untuk daging dia muat banyak, Chef. Cuman kalau bikin rendang, kita kan ada kemakan sama volume santan. Volume santan. Oke, kira-kira muat berapa kilo nih? Untuk daging dengan volume santan ya 15-20 kilo. Oh, 15-20. Jadi mirip-mirip lah ya sebenarnya. Iya. Tapi lebih cepat gak sih masak di sini? Iya. Kalau bisa 2 kalinya, Chef. 2 kalinya? 2 kali, volumenya 2 kali yang manual. Oke, dan tidak dengan perlu waktu yang relatif sama. Terus tidak perlu pengawasan, tidak perlu tim khusus di sini, karyawan khusus di sini. Oke. Ya udah, oke. Boleh kita coba nggak Pak masak pakai ini? Kita mau memasak iris. Rendang iris. Rendang iris. Oke. Ya. Rendang sapi iris. Ini kan kita ada opsi 15, 20, ya kan? Nah, karena sekarang kita lagi trial ya kita bisa coba yang 15. Oke. Nah, ini udah ada setup waktunya. Yang udah ditentuin. Udah ditentuin. Cocoknya sama rendang udah trial and error gitu. Berdasarkan trial and error kita sendiri. Oke, 165 derajat, 35 menit. Nah, ini 165 derajat ini temperatur burnernya, Chef. Oke. Bukan temperatur di dalam pan-nya. Oke. Jadi, kenapa kita di awal temperaturnya 165 supaya ngejar panasnya di awal buat panasin santannya. Oh, I see. Nah, setelah itu nanti dia akan turun. Oke. Ini masukin apa? Oke. Bumbu sama daun-daun. Bumbu dan rempah-rempah daun-daun. Oke. Masuk. Bumbunya semua dari Payakumbuh dan juga resep keluarga. Resep rahasia. Oke, kita tinggal start programnya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wih, Oke. Dan ini nanti jadi temperatur akan naik terus sampai 165 derajat. Iya, temperatur burnernya, Chef. Oke, temperatur burnernya. Iya. Dan santan masuk nih? Santan masuk. Bumbunya udah ditumis belum sebelumnya? Untuk di mesin kita nggak pakai penumisan, Chef. Oh, oke. Karena minyaknya akan banyak panas nanti panasnya sendiri ya. Iya. Nah, ini santan asli Payakumbuh.
yang tidak bisa didapat di Jakarta. Oke. Yap. Oke, terus kita tinggal tunggu aja. Iya, nanti masukin dulu semuanya santannya. Nanti kita tinggal biarin, kalau udah masuk semua santannya, udah kita biarin aja mesinnya jalan. Sampai nanti keluar minyak dan ada notifikasi nanti. Oh, oke. Nah, Pak, ini bunyi apa nih, Pak? Cek santan dan aduk. Berarti ini saatnya masukin? Iya, kita ngecek kondisi santan, Chef. Oke. Kondisi santannya, apakah kondisinya oke apa enggak. Oke. Jadi, salah satu keunggulan dari mesin ini juga adalah SOP proses produksi kita bisa langsung di mesin. Jelas, ini kan berarti Bapak dan tim yang masukin nih kan? Kalau misalnya mau bikin rendang, bukan bikin rendang, bisa masukin apa aja dong gitu ya? Iya, jadi step by step proses produksi kita itu bisa kita install di bisa mesin. Bisa di custom di mesin. Oke, jadi luar biasa. si operatornya itu hanya tinggal nunggu dan mengikuti step by step dari SOP yang ada di instruksi mesin. Oke, terus kalau beli mesin baru misalnya ya tinggal download, masukin lagi gitu. Beli mesin baru tinggal copy data yang ada di sistem ke mesin baru. Praktis sekali ya. Jadi nggak perlu lagi bikin SOP baru di mesin, nggak perlu install lagi di mesin. Iya, ribet. Jadi udah sama persis di copy. Wow. Yes, betul. Zaman sudah modern. Pak Resti, gimana ceritanya bisa ketemu sama mesin ini, Pak? Waktu itu kita ikut pameran juga, saya Entrefood di 2019. Kita pameran di booth-nya Kementerian Perindustrian. Kemudian kita sambil pameran kita jalan-jalan juga, lihat stand yang lain, ya kan, booth-booth yang lain. Nah, ketemulah booth Mas Rada di situ. Dan Chef Resdi lagi demo waktu itu. Demonya lagi masak saus. Ya kan, waktu itu tanya, Chef, ini bisa buat masak rendang nggak, Chef? Oh bisa, cuman udah selesai. Oh kalau gitu boleh nggak kita main kantornya besok setelah pameran? Oh boleh. Akhirnya kita main kantornya Mas Rada di Jakarta, daerah Cideng. Terus kita diskusi banyak di situ, gimana kemungkinan probability-nya kalau kita menggunakan ini untuk bikin rendang. Nah, informasi dari Chef Resdi dan teman-teman di Mas Rada, wah ini bisa buat masak rendang. Udah. Terus baru coba trial dulu dong di sana dulu. Iya, trial dulu di sana. Akhirnya di Mas Rada waktu itu ada satu unit yang memang buat trial ya, yang kapasitas 30 liter. Ya enakan bisa gitu, langsung coba dulu, karena kan beda-beda kan, mau rendang mau. Ya. Setelah itu baru kita order unit yang lebih besar daripada yang di unit uji cobanya Mas Rada. Dari tadi guys, kira-kira udah 1 jam dari tadi kita numis. Kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma ngobrol doang di sini. Nah, ini ada tulisan masukkan daging, berarti ya udah tinggal masukin daging. Masukin daging, tinggal pencet oke, dia ada prosesnya lagi. Iya, ada proses lagi. Ini kalau kita pencet oke nih misalnya berarti prosesnya berlanjut. Iya, kita lanjut langsung yang sesuai standar nih suhu-suhunya. Iya, betul. Nah, sekarang kita buka, kita lihat. Nah. Ini setelah 1 jam berarti dia numis sendiri ya, Pak? Dia numis sendiri. Suhunya udah diatur, waktunya udah diatur. Iya. Kita bener-bener nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Amazing. Dan bisa langsung banyak. Iya. Santannya ini udah kondisinya udah susut nih, saya. Udah susut, udah karamelisasi, ganti warna. Iya. Ini sekalian belajar bikin rendang yang otentik nih. Oke, daging silakan boleh masuk. Ini kira-kira berapa kilo, Pak? Daging? 15 kilo. 15 kilo daging. Sengkel ya. Oke. Kenapa Bapak kepikiran nyari mesin ini? Apa karena kebetulan aja? Atau emang lagi ada problem, pengen dicari solusinya waktu dari manual ini? Iya. Sebenarnya kita memang lagi nyari-nyari. Nyarinya sih alat atau mesin yang bisa memudahkan kita di proses produksi, yang pasti kita pengen hasil produk kita itu konsisten. Kualitasnya konsisten, itu intinya. Kita mau jaga kualitasnya stabil. Makanya kita jalan-jalan di pameran, kita selalu datang kalau ada pameran buat teknologi makanan, peralatan mesin, food F&B lah ya. Kita
selalu datang biasanya. Iya, banyak yang nggak kepikiran loh pasti kan. Banyak yang nggak kepikiran. Kayak, oh ya mungkin mikirnya oke, nambah kompor. Tapi ini selain konsisten, ya kan pasti soalnya mesin udah diprogram semuanya. Yang kedua waktunya juga bisa lebih cepat ya. Lebih cepat. Karena apa ya? Karena panasnya lebih merata. Jadi bikin rendang nggak perlu 4, 6, 8 jam lagi. Wow, oke. Sangat menarik. Iya, dan ini sih kelihatannya guys, kalau bikin rendang aja bisa. Bikin rendang kan ribet ya. Bikin apa? Sambal, saus, apapun itu dari Indonesia, Chinese, Western, Japanese, semuanya pasti bisa. Masih bisa. Ya kan, bikin apa lagi? Sup. Ya kan, suhunya bisa sampai berapa sih ini? Untuk burnernya itu bisa sampai maksimal 200. 200, oke. Ini sih lah buat editing. Buat nge-braise ya, namanya aja bracing pan ya. Bracing pan. Ya cocok banget sih buat makanan Indonesia, gulai-gulayan yang emang di braise biasa. Oke, masuk lagi. Sekali masuk tuh ini berapa? 5 kilo? Oke, berarti sekali lagi habis ini. Berarti kalau masuk 15 kilo, bisa buat berapa Pak? 5 kali 8 kali 3, 60 packs ya? Iya. 60 packs. Nah, ini kan Bapak udah berhasil membawa nama Rendang Gading sampai ke seluruh dunia nih Pak. Nanti kita akan ngomongin lebih detail. Tapi rasanya gimana sih Pak punya brand rendang yang udah diakui nama, rasa, dan kualitasnya sampai di berbagai dunia, di berbagai bagian dunia. Gimana rasanya jadi owner brand seperti itu Pak? Yang pasti kita mesti mampu jaga brand image, ya kan? Itu beban tersendiri, beban moral dan beban tanggung jawab buat kita untuk tetap bisa menjaga kualitas produk kita. Oke. Ya. Nggak apa lebih banyak happy-nya apa pressure-nya Pak? Iya. Dua-duanya lah. Itu saling inilah ya. Happy juga, ya kan? Pasti bangga dong. Bangga juga. Terus kalau ada ini happy problem ya kan? Ya happy problem. Apa produksi nggak cukup nih? Produksi nggak cukup. Happy problem, ya. Apalagi di peak seasonnya, di Ramadan itu adalah biasanya adalah untuk produk makanan F&B itu adalah peak seasonnya. Iya, udah pasti. Makanan apapun. Makanan apapun itu peak seasonnya di Ramadan lah. Itu konsisten ya Pak. Jadi ini kan saya lihat tadi tim Bapak lagi ngitung dagingnya. Itu piece-nya harus konsisten. Seukurannya jadi satu packs dapat jumlah dagingnya sama. Betul. Oh. Targetnya gitu Chef. Kalau enggak kita nggak produktivitas dan efisiensi kita nggak bisa diukur. Oke. Jadi kalau kita misalnya masak sekian kilo, ya kan? Itu kita udah punya standar sekian kilo itu harus menghasilkan sekian pack. Iya, sekian pack dalamnya sekian piece. Sekian piece. Dan tiap pack itu komposisi antara daging dan bumbunya juga harus konsisten. Harus konsisten, nggak boleh beda jauh gitu. Iya. Bapak background-nya apa Pak sampai ngitung exact begini Pak? Apa dari pengalaman, komplain aja, kok yang ini daging isinya 3, yang ini 4, gimana? Saya alumni Teknik Industri Universitas Andalas. Oh, pabrik. Dan setelah lulus juga sempat bekerja juga di pabrik, di manufaktur. Jadi 11 tahun saya di operasional. Ya, itu harus exact tuh ya, kalau pabrik apa-apa exact. Bapak praktekkan itu ke industri rendang keren. Harus pabrik, industri besar ya kita bikin SOP-nya di miniatur kan. Iya. Miniatur ke industri kita sendiri ya pelan-pelan kita bertahap naik gitu kan. Wow. Lebih ribet mana Pak? Pabrikan apa ini Pak? F&B Pak? Karena saya waktu itu di smelter Chef, saya narik benang merah. Sama-sama kan waktu itu di smelter peleburan, sama-sama main panas ya, main api. Cuman kalau di smelter temperaturnya di 1000 ke atas, ya kan? Kalau ini ya 100-an. Tapi kalau di smelter nggak ada mulut yang jahat bilang rendangnya kurang enak. Iya. Oke, nah ini lanjut proses masak rendang berapa lama Pak kira-kira ini?
Ini kira-kira sekitar 1 jam lagi udah mateng, udah jadi rendangnya. Oke, jadi kita tunggu Ya. 1 jam, terus kita lihat lagi jadinya gimana, rendang otentik Ya. Payakumbuh. Oke. Tutup. Oke, Pak Dedi, ini kan lanjut masak. Tadi daging udah masuk. Ya. Berapa lama kira-kira kalau pakai Firex Braising Pan sampai jadi rendang nih? Dari awal sampai akhir itu sekitar 4 sampai 5 jam lah. 4 sampai 5 jam. Ya. Berarti kalau tadi dari daging masuk tuh berapa lama tuh? Sejam? 1 jaman. 1 jaman? 1 jam sampai 1 jam setengah. Oke, ini kita lihat nih ya, udah jadi ya. Rasanya gelap, warnanya gelap. Sudah terkaramelisasi. Nah, ini bisa bolak-balik ya, itunya ya. Putarannya bisa bolak-balik ya. Terus kita bisa kasih jeda, Chef. Oke. Jeda, stop dulu, baru muter lagi. Buat apa ya dikasih jeda gitu? Supaya kalau dia terlalu muter nanti takutnya nggak kemasak bener-bener ya? Takut hancur, Chef. Oh iya bener. Jadi ini kita kasih putarannya pelan. Oke. Terus kita kasih jeda waktu stop juga. Oke, biar nggak hancur dagingnya, karena dagingnya udah empuk banget gitu. Ya. Oke, baunya. Habis ini kita langsung cobain aja, Chef. Iya, nah ini Pak, ini lagi proses cooling. Ya. Apa gunanya proses cooling, Pak? Proses cooling ini kita lakukan supaya ketika kita tapping, kita tunggingin pennya, itu bagian pantatnya itu nggak gosong ya. Oh, oke. Biasa kan suka bawahnya lengket-lengket gosong ya. Lengket-lengket gosong. Ini kita buat minimasi supaya pantatnya nggak gosong. Nah, ini kita lagi dalam proses cooling down. Nah, salah satu kelebihan dari Firex Braising Pan, ini pannya itu bisa ditilting atau dimiringin biar proses pengeluaran barang yang udah jadinya itu gampang, simple, dan nggak ribet. Yes. Sangat ngebantu ya Pak kalau bisa dimiringin ya? Iya, sangat membantu sekali lah. Oke, nah habis ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Dedi sambil makan rendang gadi asli Payakumbuh. Nah buat kalian yang mau tahu lebih banyak lagi, siapa tahu pengen ada ini di dapur kalian, butuh untuk menaikkan konsistensi dan juga apa ya, tingkat produksi seperti rendang gadi, itu bisa langsung kontak Mas Rada. Bisa kontak Instagramnya di Mas Rada Group, atau bisa langsung datang ke showroomnya seperti Bang Dedi kemarin untuk praktek langsung ya. Yes. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang cerita rendang gadi. Let's go. Ayo kita kemon. Oke, we are back guys. Tadi kalian udah lihat proses pembuatan rendang gadi. Nah, kita sekarang masih di dapur produksinya. Sekarang kita ngobrol sama Pak Dedi. Ini lanjut obrolan kita yang tadi. Gue mau nanya-nanya soal apa ya, cerita dari rendang gadi, sebuah brand rendang yang udah sekarang udah mendunia nih, ekspornya banyak banget, kayak kirimnya dari Amerika, Jerman, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Korea, Inggris, dan masih banyak lagi mau nambah. Nah Pak Dedi, thank you banget pertama udah ngundang kita ke sini. Kita tadi udah lihat dapurnya, produksinya luar biasa. Kita mau nanya, kapan mulai rendang gadi? Ceritanya gimana bisa sampai sebegini? Oke, sebelumnya terima kasih saya sudah berkunjung ke dapur produksi kita. Sama-sama. Kita itu berawal di akhir tahun 2015. Kita itu 2015 akhir kita mulai trial produk. Terus kita baru efektif mulai jualan itu 2016 lah ya. Kenapa ada ide bisa jualan rendang? Ceritanya gini, sebelumnya itu saya bekerja di Tangerang. Ya istilahnya itu kalau orang Minang merantau lah ya. Oke. Saya merantau ke... Di industri apa tuh Pak? Saya waktu itu di industri smelter, peleburan. Pabrik gitu ya? Pabrik. Jadi waktu saya di Tangerang itu, teman-teman di sekitar rumah, itu kalau saya balik kampung, pulang kampung pas Lebaran, mereka minta oleh-oleh teman-teman itu. Terus pernah sekali saya bawain rendang. Nah, disitulah awalnya bermula ya kan. Begitu saya bawa pada nitip rendang, tahun depan minta lagi, nitip lagi. Nah, sampai pada suatu saat saya berpikir, kalau teman-teman di Tangerang bisa terima rasa tekstur rendangnya,
ya saya pikir Jabodetabek itu udah miniaturnya Indonesia lah ya. Iya. Mewakili populasi masyarakat Indonesia lah. Semua suku hampir semuanya ada di situ. Jadi saya pikir ini rasanya udah rasanya bisa diterima oleh populasi masyarakat yang ada di Jabodetabek. Maka dari itu saya waktu itu mikir apa ya, bingung mau bikin usaha apa ya. Sudahlah coba riset rendang. Nah ternyata alhamdulillah responnya bagus, saya. Riset tuh berarti bawa dari Payakumbuh, Yes. kasih coba-cobain dulu tuh Pak. Yes, coba-cobain dulu. Kita istilahnya itu market fit dulu, ya kan, menyesuaikan produk kita itu dengan needs-nya customer audience. Nah, berapa bulan kita coba sambil jualan juga, sambil jualan di media sosial. Tapi alhamdulillah responnya bagus ya. 2016 kita mulai fokus jualan di sosial media. Apa sih arti dari rendang gadih itu artinya apa? Rendang gadih itu bahasanya dari bahasa Minang. Gadih itu artinya gadis. Oke. Ya kan? Kalau filosofinya kita itu, kalau gadis itu identik dengan sosok yang energik, ya kan, selalu menjadi pusat perhatian, ya kan. Nah, kita filosofinya dari sana. Terus dari warna juga, ya kan, kita ada warna hitam yang merupakan salah satu warna dari bendera Minangkabau. Minangkabau itu nama benderanya Marawa. Nah, hitam itu adalah salah satu warna di Minangkabau. Iya, tadi saya jujur belum pernah podcast sampai sejauh ini, Pak. Ya kan, perjalanannya luar biasa. Luar biasa. Dari Padang ketinggalan pesawat, terus ke Padang, ke Payakumbuh. Kemudian tadi ada acara, jadi kita baru sampai sini lumayan sore tadi, ya kan. Tapi ya apa ya? Ya perjalanannya aja pengalaman sih. Iya. Bapak pertama kali jualan rendang gadih, produk pertama apa yang diluncurkan? Kita launching pertama kali rendang tumbuk. Rendang tumbuk, which is ini nih ya? Yang ini, yang bulat-bulat. Yang kayak bakso ya? Meatball. Meatball. Kenapa? Kenapa nggak jual rendang yang kayak biasa potongan? Karena kita berpikir waktu itu kita harus melakukan penetrasi pasar. Artinya ketika kita penetrasi pasar, berarti kita harus menghadirkan produk yang unik, ya kan, yang orang belum pernah lihat atau baru sesekali lihat. Karena rendang tumbuk ini sendiri sebenarnya adalah tradisi dari Payakumbuh sendiri. Oh gitu. Iya. Ini saya ambil cobain ya guys. Katanya tadi minta sendok garpu dikasih kobokan, katanya ini di Payakumbuh. Iya. Nggak abdol kalau pakai tangan. Mesti pakai tangan. Terus Pak, ini jadi emang makanan asli sini. Iya, asli dari Payakumbuh. Dan biasanya dibikin pada saat ada pada saat acara adat, kemudian pas Lebaran. Jadi kalau ada acara adat, ini biasanya ditampilkan atau disajikan lah pada saat acara-acara adat. Enak banget. Mantep banget bumbunya. Iya. Jadi ini. Iya. Ini tuh resep keluarga juga, Pak? Apa gimana, Pak? Iya, resepnya dari keluarga, dari mama. Oke. Resepnya semuanya aslinya dari mama. Dan kita pun berproduksi pertama kali itu dari dapurnya orang tua saya, dari mama. Nyobain dulu, Mama. Nyobain dulu. Setelah produksi kita mulai banyak, demand-nya mulai ada, barulah kita bikin dapur produksi sendiri. Oke. Udah berapa lama nih dapur produksi ini? Ini kita bangun itu di sekitar 2017. Oke. Oh, jadi sekitar hampir 2 tahun baru ya berkembang. Berarti mulai dari kecil banget. Betul, mulai dari kecil. Pesanan pertama tuh berapa banyak, Pak? Pesanan pertama? Kita itu produksinya by demand waktu itu. KPO ya? KPO. Jadi kita promosi di sosial media gitu kan. Demand-nya masuk ya kita produksi satu batch 5 kilo, 1 kilo, tergantung permintaan waktu itu. Saya dulu pernah punya restoran Indonesia. Pengalaman saya kalau masak masakan Indonesia dibanding masak makanan yang lain, karena kita di Indonesia guys, itu lebih ribet, masukan-masukan dan komplainan orang tuh lebih ribet. Apalagi kalau dapat customer orang Padang, wah rendang gue diocehin. Terus mulutnya lebih jahat juga, karena kan melekat di hati banget kan resep gitu atau makanan. Betul. Bagaimana pengalaman Bapak dari segi itu ya Pak? Kalau dari segi kayak
oh ini mah bukan rendang otentik kali ya, atau wah ini mah rendang keluarga gue lebih enak, lebih enak. Iya. Gimana Pak pengalamannya pada waktu itu? Ya awal launching kan kita produksinya rendang tumbuk, ya kan, which is itu minim komplain lah ya. Iya, karena belum ada bandingan kali ya. Iya, belum ada bandingan. Terus setelah launchingnya oke, kita masuk produksi ke rendang iris. Yang ini nih, yang ini. Rendang iris. Oke, rendang lebih tradisional. Lebih tradisional. Semua orang tahu. Yang semua orang tahu. Kalau ini nggak ada, jarang orang yang tahu. Jarang. Jadi komparasinya susah. Nah, begitu kita produksi rendang iris, untuk pertama kalinya itu, ya kita banjir komplain juga, saya. Apa aja tuh Pak komplainnya? Komplainnya satu, bumbunya terlalu tajam. Yang kedua, rendangnya keras. Soalnya tradisi Minang itu, rendang itu memang seperti itu. Rendang itu, dagingnya itu memang keras. Iya, karena tradisi itu betul. Dibawa buat naik haji. Iya. Dan dia mesti tahan lama. Ketika dia harus tahan lama, dia mesti kering. Kelembabannya, moisture-nya inilah ya, teksturnya jadi lebih kering. Iya, jadi guys tadi cerita, jadi selama perjalanan dari Padang ke Payakumbuh kan jauh banget, kita stop makan nih di rumah makan. Pesan rendang, ada rendang kan, kita makan. Gua nggak kekunyah, alot banget bener-bener kunyah ya. Emang waktu itu sempat Pak Deddy sempat cerita rendang kalau asli itu emang kering. Iya, gitu. kering. Nah terus tapi Bapak ngikutin yang mana nih? Ngikutin yang asli apa ngikutin, kalau di Jakarta rendang kan bungkuk Pak? Bungkuk, iya. Jadi kita coba mengcombine. Bagaimana supaya secara rasa itu orang Minang masih oke dengan produk rendang kita, dan orang di luar Minang pun oke gitu. Iya. Jadi formulasi itu yang kita lakukan riset terus-menerus selama ini. Ini kalau gini udah pasti empuk ya guys. Ya kan? Kalau kita 100% empuk banget. Enak banget. Alhamdulillah. Enak banget. Dan ya mungkin karena saya kan dari Jakarta ya, jadi emang demen yang rasanya nendang banget sih. Memang sih. Kalau awal-awal tuh banyak yang bilang ketajaman rasanya. Iya, awalnya ketajaman. Ya sudah, kita akhirnya melakukan riset ulang, riset lagi sampai kita temukan komposisi formulasi yang bumbunya itu masih oke banget, tapi dia teksturnya lebih empuk. Oke. Dan saya sih selalu nanya ini Pak, kalau orang punya jualan makanan gitu, momen apa yang bikin rendang Gadi itu tiba-tiba meledak gitu namanya, tiba-tiba orderannya banyak lah. Oke, secara kita lihat kalau waktu 1 tahun periode ya, itu kita akan biasanya lonjakan demand-nya itu ada di 2 periode, satu di Ramadan, yang kedua di Idul Adha. Dua momen itu yang paling besar demand-nya terhadap produk kita. Terus kalau ada momen liburan, ya kan, biasanya pada traveling segala macam. Nah itu juga kalau pas momen liburan itu permintaannya juga bagus. Oke. Nah terus, itu juga yang kejadian sama mitra-mitra di luar negeri kali ya? Iya. Bahwa dulu ini kan tadi udah ada mitra, sistemnya kemitraan guys. Jadi kalau yang nonton ini di luar negeri, siapa tahu aja kan bisa kerjasama sama Rendang Gadi. Ini ada di Amerika, Jerman, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Korea, Inggris. Gimana tuh ceritanya? Yang mana duluan nih? Yang pertama itu mitra kita di Amerika, yang mitra di Amerika dulu. Ceritanya gimana tuh dia? Customer dulu dong. Customer, semua mitra kita itu based on customer awalnya. Kita nggak ngerekrut mitra, tapi kita biarkan semuanya berjalan lebih alami, organik. Karena kalau kita misalnya nih, kita buka kemitraan, jor-joran, besar-besaran, ternyata ekspektasi mereka itu tinggi, berlebihan, dan mereka kecewa. Lebih baik mereka coba dulu lah produknya. Mereka coba suka, baru mereka nanti kontak kita sendiri. Di sini udah ada mitranya belum, gitu kan? Ya misalnya kalau di dalam negeri, di Kalimantan udah ada belum? Belum, ya udah. Boleh nggak saya jadi mitra reseller di sana? Reseller lah ya. Yes. Gitu ya. Itu lebih
lebih apa namanya lebih loyal ketimbang kalau kita jor-joran buka kemitraan, terus banyak kan nggak aktifnya nanti setelah itu. Tapi kalau yang datang sendiri ke kita, mereka aktif. Emang udah suka produknya. Suka produknya dulu. Nah, Pak, kalau lihat tadi kita udah lihat dapurnya, Bapak kan nge-embrace apa ya? Memasukkan teknologi selain bikinnya manual, gitu kan sekarang udah pakai teknologi nih karena kan udah berkembang jauh banget. Itu mulai kapan? Awalnya manual dulu dong, Pak. Awalnya manual. Manual kita terus di 2021 ya kita ikut pameran di Saya Entrefood di Jakarta, dan kita ketemu sama Mas Rada yang waktu itu juga lagi pameran. Nah setelah itu kita approach pendekatan, ngobrol-ngobrol, diskusi, kira-kira produknya itu bisa kita adopsi nggak ke mesin-mesinnya itu bisa kita adopsi nggak di proses produksi kita. Terus kita juga berkunjung ke kantornya Mas Rada di Jakarta, dan akhirnya setelah kita diskusikan ternyata ini works, cocok. Nah tapi saya penasarannya ceritanya gimana waktu Bapak decide buat beli mesin kayak tadi tuh, Virex Bracing Pen. Itu mesin super canggih, ya kan? Saya yakin membantu sangat banyak, ya kan? Tadi udah dijelasin juga. Tapi kayak waktu sebelum ada itu, emangnya kendala apa yang Bapak dan Ibu hadapi gitu, sampai decide buat beli mesin itu gitu? Jadi saya kasih komparasi ininya ya, antara manual dengan mesin. Itu kalau kita menggunakan mesin yang kita gunakan sekarang, prosesnya lebih terkontrol, intinya gitu. Terkontrol, jadi bisa lebih konsisten. Lebih konsisten. Jadi kita ngejar itu adalah konsistensi output hasil produksinya. Kenapa? Satu, waktunya kita bisa setting, ya kan? Habis itu temperaturnya kita bisa kontrol. Kita mau setting temperatur berapa, kita akan stabil di temperatur itu. Kemudian kecepatan putaran mesin. Iya, tadi ngaduk. Nah, itu di produksi manual itu akan menjadi salah satu problem. Kenapa? Kalau di produksi manual itu apinya itu bisa diaturnya manual. Jadi nggak tahu tuh sebenarnya panas aktual di produknya itu berapa. Tergantung siapa yang masak, ya kan? Terus kalau misalnya nih, kan yang rendang ini prosesnya pelan, lama sekali. Nah, tapi kalau mau warnanya cepat dapat coklat hitam, itu tinggal digedein aja apinya. Ya kan, itu akan cepat warnanya, tapi tekstur dagingnya belum ngejar. Iya. Nah, masih jadi keras mungkin ya. Ya, jadi dengan adanya mesin kita mengurangi human error sebenarnya. Belum lagi ngaduknya, itu kan mesin otomatis. Betul. Kalau biasa tuh orang ngaduk aja udah gitu. Betul, ngaduknya manual ini kan aja. Tadi ada berapa tunggu tadi? Ada 10 tunggu. Jadi apakah itu sebelum ada mesin itu, apakah 10 tunggu itu ada orang satu ngaduk? Yes, 10 tunggu ada orang satu ngaduk. Tapi dengan mesin itu udah selesai set masuk bahan bakunya, udah tinggal. Nanti akan ada notifikasi buat tadi perlu mungkin ini santannya masuk. Oke. Nah, waktu Bapak saya penasaran kenapa Bapak beli mesin? Problemnya apa? Waktu mau itu, apakah problemnya nggak konsisten nih? Ya, problem utamanya adalah nggak konsisten. Oke. Kita konsisten tuh apanya? Satu dari warna, dua teksturnya. Ya, warna susah sih. Jadi ketika kita berpikiran untuk masuk ke industri yang lebih besar, maka kita harus berpikir industrialisasi juga di proses produksinya. Otomasi bagian dari strategi yang mesti ditempuh kalau kita masuk ke industrialisasi. Oke, itu karena Bapak ada background pabrik juga. Iya. Kalau enggak, banyak yang nggak tahu loh. Maksudnya waktu saya tukang masak, mungkin nggak kepikiran, ternyata ada mesin seperti ini gitu loh. Ternyata kalau misalnya kan kayak makanan Indonesia tuh ada image gini nggak sih Pak? Lebih enak kalau makin tradisional makin enak. Betul. Nah, begitu Bapak pakai mesin, apakah ada yang ngomong nggak Pak? Kayak, sekarang udah pakai mesin nih, udah nggak seenak
masih pakai tangan gitu. Pernah ada omongan itu? Ya pernah, kita dibilang gila juga ada. Dibilang gila? Dibilang gila juga ada. Gila lu beli, cuman buat rendang lu beli mesin kayak gitu. Tapi intinya bagi kita itu adalah kita lagi nyari new experience. Supaya bisa kita keluar dari zona dari mikro, naik ke kecil, naik ke menengah, naik ke industri besar gitu kan. Mantap sih. Iya guys, jadi ya mungkin ini masukan juga ya buat kalian gitu. Kadang ya teknologi itu bisa sangat bisa ngebantu gitu kan. Dan apa ya, research deh, kontak Mas Trada tuh banyak banget mesin yang seperti itu. Iya, karena ya kalau misalnya konsistensi, ya tadi Pak Deddy ceritanya warna, susah banget kalau ngaduk. Karena itu kan beda orang, panasnya udah beda, ngaduknya beda. Kadang capek, berhenti dulu. Nah itu udah sulit tuh kecepatan ngaduk gitu. Kalau pas capek, gosong. Apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak alami sampai sekarang tuh, tantangan paling besar apa Pak buat bikin bisnis rendang? Tantangan terbesarnya adalah kita mesti edukasi. Dari apanya tuh Pak? Edukasi. Ya, misalnya chef di Jakarta, berapa banyak resto Padang di Jakarta? Oh banyak banget. Banyak banget kan? Sangat banyak. Ya kan? Secara tidak langsung, kompetitor tidak langsungnya adalah rumah makan Padang. Tapi kita ngelihatnya adalah produk kita ini satu memudahkan orang pada saat traveling, ya kan, mau traveling, di rumah. Habis itu di rumah, ya kan, ibu-ibu Jakarta yang wanita karir, yang paginya itu habis subuh, kadang-kadang jam 6, pulangnya udah jam 7, jam 8, udah nggak sempet lagi buat masak. Ya, kita mudahkan mereka, kasih solusi pada ibu-ibu karir, wanita karir di kota-kota besar, produk kita. Jadi tinggal set, panasin, jadi selesai. Makan pakai nasi. Dan kalau ibu-ibu yang masih pengen experience masak, pengen juga dapat experience masaknya, kita ada lagi produk bumbu rendang. Bumbu rendang nih, yang ini guys. Bumbu rendang guys. Nah ini apa aja sih? Ini ada bumbu. Ya. Ini warnanya merah. Bumbu apa? Ini bumbu, kita nyebutnya ini bumbu rempah. Bumbu rempah, oke. Bumbu rempah ini ya biasalah bumbu rempah buat bikin rendang lah ya. Ada cabai, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Dan ini adalah yang satu lagi minyaknya? Minyak kelapa. Minyak kelapa aja atau? Minyak kelapa aja. Dan diproses itu dari santan murni. Santan murni diproses ini. Jadi ini tidak ada bumbu bawang putih segala macam? Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya di sini doang? Adanya di bumbu rempah. Jadi kalau dijualnya jadi satu paket. Satu paket. Satu paket. Dan dalam satu paket itu kita ada 2 kemasan terpisah. Oke, jadi ini dimasak sama dagingnya, bumbu rempahnya dimasak sama dagingnya, kasih air, diungkep dulu. Kalau udah kalau udah di reduce, udah airnya udah mau sat gitu, orang bilangnya masukin ini. Jadi udah. Rendang instan, bisa dibilang rendang jauh lebih cepat ya prosesnya. Jauh lebih cepat. Keren juga ya. Idenya dari mana Pak? Kepikiran begini, bikin rendang ini. Kita dari kesulitan-kesulitan, beranjak dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh customer kita. Mereka pengen masak rendang, tapi nggak bisa masak rendang. Nggak punya waktu. Nggak punya waktu masak rendang. Pertama, nggak punya skill masak rendang. Nggak punya waktu untuk masak rendang. Nah, kita hadirkan solusi buat ibu-ibu rumah tangga yang masih pengen dapat experience masaknya, ya kan? Tapi tidak perlu waktu yang lama dan hasilnya tetap oke. Iya, sama kalau saya sih dari positifnya dari yang tadi Bapak bilang udah pasti ya. Sama kalau saya bahan, Mas. Iya. Bahan, karena di sini ya udah pasti karena ini di Payakumbuh, betul. Udah pasti bahannya dari sini. Yes. Khususnya rempahnya itu pasti beda sih, karena saya dengar kalau dari restoran-restoran Padang yang terkenal di Jakarta, mungkin ada yang kenal ownernya, itu selalu ngomongnya bumbu tuh nggak ada kompromi kalau bumbu restoran Padang. Yang oke, bumbu tuh langsung dari Padang, entah dari Payakumbuh atau dari manapun lah.
pokoknya dari Padang aja bumbunya. Emangnya sebeda itu ya, Pak? Bapak pernah nggak di Tangerang atau di Jakarta Bapak coba bikin rendang pakai bahan-bahan? Terutama di kelapanya ya, kelapanya betul. Itu beda banget lah. Kelapa dari Sumatera Barat dengan kelapa, ya masing-masing daerah punya karakteristik kelapanya sendiri-sendiri lah ya. Tapi bagi kita di orang Minang, itu kelapa yang paling cocok buat kita produksi rendang adalah kelapa yang memang dari lokal di Minang. Gitu. Lebih apa sih, Pak? Kalau menurut Bapak? Lebih gurih. Lebih gurih ya? Lebih gurih. Terus lebih wangi kalau menurut saya kelapanya. Minyak yang dihasilkan dari proses rendang itu lebih wangi. Setelah Bapak pakai itu tadi, Viracy Braising Pan itu bisa nggak ngekat waktu masaknya juga bisa? Ngekat waktu masak bisa. Oke. Jadi kalau manual berapa lama? Kalau pakai itu berapa? Kita sebenarnya ngelihatnya dari kapasitas. Jadi nggak bisa kita head to head, kita lihat mesin berapa, manual berapa. Tapi di manual berapa kapasitasnya, di mesin jadi berapa gitu kan, dengan waktu yang relatif sama atau nambah dikit gitu. Itu tadi berapa kapasitas? 70 kilo kalau nggak salah. Volumenya 70 kilo. 70 kilo. Yang varian 70 kilo. Oke. Terus apakah waktunya lebih cepat gitu? Nggak juga, belum tentu. Kita ngelihat waktunya itu dari ini, Chef. Kalau kita masak manual, kita masak sih sedikit-sedikit. Tapi ini volumenya besar. Oke. Ya kan, kita dapat pengamatan waktunya dari segi volumenya. Bisa masak sekali masuk berapa puluh kilo tuh? Bisa 20 kilo lah. 20 daging. Kilo daging. Sama kalau mau masak 20 kilo dengan manual, ya udah pasti ya lebih, ya perlu berapa tungku gitu ya. Belum lagi orangnya gitu. Oke, jadi selain konsisten, berarti save cost juga di gas mungkin, karena masaknya di satu tempat kan. Sama ya di staff cost mungkin ya. Ya, staff cost. Lebih efisiensi gitu ya. Artinya ketika kita nambah mesin, kita nggak perlu nambah orang. Iya. Karena satset setting mesinnya udah tinggal. Iya. Hidup jadi lebih sedikit lebih nggak pusing. Kalau bisa nih, ini anak-anak produksi pengennya semuanya mesin semua. Iya, udah pasti kalau anak-anaknya mah. tinggal nungguin notifikasi, masukin nggak capek ngaduk. Nah, dulu Bapak pernah kejadian nggak dari misalnya udah masak nih 2 jam terus gosong tiba-tiba gagal, dicobain pahit gitu, pernah waktu produksi? Untuk yang manual, iya. Itu adalah salah satu potensi reject kita kan, reject produksi yang akan kita hadapi. Dia nggak bisa ditinggal lama. Pada saat dia ngaduk itu apalagi kalau dia sudah sudah jadi kalio, habis itu mulai kan gulai kalio. Yes, masuk itu ke tahap rendang. Nah, kalau dia udah warnanya udah coklat muda atau coklat, apalagi udah coklat tua, itu udah sangat riskan sekali. Kalau ditinggal-tinggal, riskan hangus. Kosong. Ya kebuang semua tuh. Yes. Dulu ya kan kita punya teman sama nih, Uni Reno, shout Uni. Salam Uni Reno. Iya, salam. Itu kan pernah saya diceritain, katanya rendang itu kalau di yang area dekat pesisir rasanya lebih berempah, lebih nano-nano rasanya. Kalau yang di area yang udah dekat ke gunung itu lebih lebih sedikit rempahnya. Kalau ini style yang mana? Kalau di Payakumbuh yang seperti ini saya lihat dekat pegunungan. Iya, stylenya istilahnya itu kalau dibilang dare ya. Dare itu darat. Oke, style darat sama pesisir. Ya. Kalau Payakumbuh ya stylenya dare. Oke, style dare. Itu apakah ada bumbunya doang atau ada tekniknya juga beda sih? Secara teknik sih sama aja. Mungkin komposisi bumbu aja yang beda, Chef. Oke. Komposisi antara cabai dan persentasenya. Nah, sama perbedaan di mungkin item bumbunya juga. Iya. Resep dari rempahnya itu sendiri. Tapi kalau proses masaknya sama aja sebenarnya. Oke. Pak, ini kan rendang lagi lumayan rame nih Pak, kalau di berita-berita, ya kan? Di mana kemarin belum lama tuh Pak Sandiaga Uno, Kemenparekraf kita, itu
ngecek pabriknya di Bela Food Company di Bulgaria. Iya. Ya kan mau ada produksi rendang di Eropa untuk macam-macam, diharapkannya itu kerjasama dengan daerah-daerah dan kota lokal. Salah satunya Payakumbuh, mungkin untuk bumbunya atau apanya. Ini kan program salah satu program dari Indonesia Spice Up the World. Nah itu gimana? Udah ada gak sih? Berasa nggak apa impact-nya atau pernah dihubungin kah untuk kerjasamanya? Kalau kita sih terus terang belum dihubungin. Oke, belum. Ya. Dan kita secara detail pun nggak tahu persis ya gimana progresnya dengan Bela Food itu. Kita juga nggak tahu bentuk kerjasamanya seperti apa nantinya. Tapi kita melihatnya bahwa kalaupun di sana di Bulgaria itu berdiri pabrik rendang, ya oke, nggak apa-apa. Kita ngelihatnya dari sisi bahwa itu membantu kita dalam edukasi market. Ya, kita nggak repot-repot lagi edukasi market Eropa. Ya, dan awareness juga. Awareness-nya juga dapat. Nah, kita ngelihatnya dari sisi situ. Masalah nanti kompetisi di market Eropa, ya itu kan kembali lagi ke value produk masing-masing. Iya, betul. Ya kan? Setuju banget sih, Pak. Setuju banget. Dan nggak tahu, maksudnya yang seperti tadi kita ngomong, maksudnya logikanya paling top kalau bahannya dari sini juga kan ya? Iya, betul. Iya. Itu sih the big goal-nya. Maksudnya bumbunya dari Indonesia bisa ya dipaksain seperti halnya makanan Thailand, makanan Jepang, makanan Korea, ya bumbu-bumbunya dari Korea gitu. Betul. Kayak bikin kimchi, pakai bubuk cabai Indonesia nggak bakal jadi, contohnya begitu. Ya, terus logikanya misalnya chef nih suka masakan Padang, misalnya kan, pengen juga dong ngerasain resto yang ini gimana, resto yang ini gimana. Betul. Nggak mungkin dong satu brand itu doang, selama-lamanya, ya kan? Ya kita ngelihatnya seperti itu. Katakanlah produknya rendang di Bulgaria booming gitu kan, ya customernya kan kita kasih ini rasa yang berbeda loh, macam-macam, ya kan? Value yang berbeda dong. Betul, dan ini rasanya ada banyak banget ya Pak ya. Ini tadi rendang sapi iris ya. Sapi iris. Ini rendang tumbuk, ada rendang nangka, jengkol, betul, suwir, ada kerbau juga. Saya belum pernah makan rendang kerbau, nanti saya cobain. Ayam suwir, jamur. Ya ini tumbuk, ada juga bumbu rendang. Nah ini ada rendang singkong. Kalau ini yang bagian sini apa Pak? Ini keripik cemilan. Oke. Kapan launching nih? Dari kapan launching ada keripik seperti ini? Keripik seperti ini kita launching ini aja, chef, bertahap aja. Buat komplementari ya, pelengkap produk-produk kita. Kadang kita gunakan sebagai produk penetrasi juga, ya kan, atau sebagai produk bundling. Oh, lebih gampang nih kalau pakai cemilan. Dan orang Indonesia kan suka nyemil yang garing-garing. Ini kan ada singkong, delado merah. Ya. Desanja itu apa? Desanja itu kerupuk singkong yang biasanya kita sebutnya kalau di Sumbar ini sanjay. Sanjay. Oh, ini bahan kayak singkong itu. Iya. Tapi bukan singkong. Iya, singkong. Oh. Singkong ya. Di Jawa juga ada keripik singkong kan, kayak kesuka gitu. Iya, tapi di sini bilangnya sanjay. Namanya sanjay. Oke. Nah, supaya bisa kita rebranding, kita kasih nama Desanjay. Desanjay. Ada The Talas Yellow and The Talas Balado. Iya. D-nya itu dari Pak Dedi. Oke. Goalnya Pak, setelah ini kan udah berkembang, sekarang kitchennya kitchennya sudah pakai teknologi yang canggih juga. Ini udah punya mitra di beberapa negara. Next goal, harapan buat Rendang Gadih itu apa, Pak? Harapan terbesar kita adalah bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada banyak orang. Itu dalam artian luas bisa jadi tim kita sendiri yang internal, ya kan, terus masyarakat yang lebih luas, bahkan untuk kita harapannya bisa memberikan manfaat yang lebih luas ke masyarakat global dunia. Iya, kemitraan gitu. Yes. Kalau saya sih punya saran satu buat mitra nih yang lagi di luar negeri, siapa tahu dengerin, itu kasih sampel yang banyak ke orang yang non-Indonesian, ya kan, yang bukan orang Indo pasti suka juga, karena nggak ada pembandingannya gitu. Dulu kecil, waktu saya kerja di luar negeri,
setiap tahu saya orang Indonesia dan saya lagi masak staff meal, bilangnya family meal, itu selalu minta rendang. Penasaran gitu. Nah, terus Bapak juga Rendang Gadi pasti punya goal untuk ekspor nggak? Ekspor sendiri? Ya, harapannya pastilah ya. Oke. Kita punya harapan seperti itu. Dan untuk bisa sampai ke level ekspor dengan kuantiti yang lebih besar, tentu kita harus melakukan tes market, validasi market juga, Chef. Testing produk, ya kan. Bahkan di habis Lebaran kemarin ada bule dari Inggris berkunjung ke sini, Chef. Wow. Iya. Bule dari Inggris berkunjung ke sini untuk apa, ngecek lihat produksi gitu apa? Jadi aja dia? Bule ini adalah temennya YouTuber Indonesia yang ada di Inggris. Namanya udah Satria Ponde. Oke. Jadi udah Satria Ponde bawa produk rendang kita ke Inggris, terus di trial, dites ke teman-temannya yang pasti doyan. Sana, wah doyan. Akhirnya pas mau pulang kampung, bulenya namanya ikutan dan berkunjung ke sini, melihat proses produksi kita, nyobain juga produk kita di sini, makan di sini. Oh, pasti terenak-enak tuh dia. Yes. Iya, karena nggak ada pembandingannya, Pak. Iya. Dan suruh masak rendang gitu. Udah lama masaknya, bahannya nggak ada. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin bahannya yang paling enak ya bahan dari daerah aslinya. Iya. Oke, tapi kalau untuk ekspor, itu peraturannya gimana sih, Pak, di sini? Boleh nggak begini, misalnya rendang iris atau rendang tumbuk ini, kalau udah langsung kirim aja dalam kuantiti besar, kalau ada yang mesen? Untuk regulasi ekspor itu, kalau dalam kita bagi ya, Chef ya, ada yang ekspor dalam kuantiti kecil, ya kita bisa ngirim via Just Tip, ya kan, terus via DHL juga masih bisa, masih oke. Semua varian produk bisa kita kirim ke luar negeri selama kuantitinya tidak besar. Tapi kalau kita sudah tidak besar itu berapa kilo? Sampai berapa kuotanya? Mungkin ya let's say di bawah 100 lah. Di bawah 100, 100 kilo lah. Tapi kalau udah lebih dari itu, selain satu regulasinya berbeda, yang kedua kalau kita masih menggunakan DHL, delivery cost-nya gede banget, saya. Ya kan, mau nggak mau pilihannya adalah laut. Nah, ketika kita kirim dengan via laut, nah itu regulasinya beda lagi. Dan kalau kita mau besar, ekspor dalam kuantiti besar, maka pilihannya memang harus ikutin regulasi. Regulasi yang ada di negara tujuan ekspornya. Dan beda-beda. Dan beda-beda. Contoh daging Indo, daging produk daging gitu. Jadi beberapa negara ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Iya. Rata-rata ya, kita bicara ya rata-rata ya. Overall itu daging dari Indonesia itu rata-rata belum diterima. Belum diterima di negara-negara tujuan ekspor, terutama di Eropa, Amerika, ya kan, Jepang. Itu produk olahan daging yang asli Indonesia itu belum diterima. Biarpun matang, dan karena kan kalau rendang ini kan biasanya dibawa tadi Pak Deddy udah bilang buat orang naik haji kan, dari zaman dulu tuh, karena tahan lama dan nggak rusak. Biarpun udah ada itunya, image itunya tetap nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau bawa 1, 2, 3, 10 pack itu masih hitungannya hand carry ya, masih oke. Tapi kalau misalnya ekspor emang belum diterima aja. Belum diterima untuk Eropa, Amerika, Jepang dan lain-lain. Nah, itu karena image sih paling. Image-nya masih. Tapi kalau di luar daging aman tuh, Pak. Kayak misalnya Bapak mau ekspor dalam kuantiti besar, bumbunya tok. Atau ini ada nangka, ada jamur. Iya, yang berbasis tumbuhan dan bumbu-bumbuan itu oke banget. Ya bumbu deh kalau gitu tuh sama programnya tadi Spice of the World. Luar biasa karena ini sangat enak. Ya saya doain semoga lancar semuanya, Pak. Amin. Makin ramai ya sudah nggak usah ditanyakan lagi kan. Bapak ada toko juga kan di Tangerang ya? Ada. Gimana Pak ceritain? Kita ada di Tangerang di Jalan Raya Binong nomor 39. Di sekitaran Lipo Karawaci Tangerang. Dan deketan lah dengan domisili saya di Tangerang. Terus juga ya di online marketplace sudah pasti ada semua, tinggal cari aja Rendang Gadi. Ya, di Tokped, Shopee, Instagram, TikTok kita ada, insya Allah.
fast respon juga guys, langsung asli dari Payakumbuh. Tadi kalian udah lihat sendiri dapurnya kan, jadi nggak bohong nih, bukan gimmick doang, rendang aslinya. Recommended, yang gue cobain ini rendang tumbuk, rendang iris. Kalau mau ada experience masak-masaknya, beli yang ini ya, bumbu instan. Yes, bumbu instan. Rendang instan. Very nice. Sukses terus Pak Deddy, terima kasih banyak untuk Rendang Gadi udah ngajak kita ke sini. Sebelum kita pergi, balik lagi ke Jakarta. Jadi mau nanya dulu nih Pak Deddy, jadi Radiancer Radio itu udah kasih tahu ke semua listener dan follower kita mau ngobrol Rendang Gadi. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, nah ini pertanyaan dari teman kita Unireno. Waduh, Unireno. Begitu cerita, saya mau nitip pertanyaan. Macam-macam. Pertama, gimana prosesnya rendang gadih ini? Apakah langsung tiba-tiba jadi besar atau mulai dari kecil dulu? Pertama itu gimana? Ya, seperti halnya kebanyakan usaha UMKM, kebanyakan ya pasti mulainya dari kecil dulu, saya. Mulai kita rendang gadih itu mulai dari awalnya dari dapur orang tua dulu, rumah dulu. Orang tua, ya kan? Nah, dengan modal yang tentunya masih minim lah, ya kan? Yang penting itu bagi kita pada saat itu adalah kita memvalidasi produknya, market fit, ya kan? Istilahnya itu. Gimana caranya produk kita itu dari segi value produknya dianggap sesuai sama oleh customer dengan nilai uang yang mereka keluarkan. Betul. Value-nya masuk dulu tuh. Kalau udah dapat produk market fit-nya, baru kita melangkah ke step berikutnya. Kita mulai produksi lebih massal dengan kuantiti yang lebih besar, atau baru kita mulai memikirkan fasilitas produksinya, perbaikan fasilitas produksi. Kemudian kita mulai juga memikirkan regulasi-regulasi yang harus kita taati, seperti halal, BPOM, HACCP, gitu kan, SNI kalau memang dibutuhkan. Nah, kita baru berpikir ke arah situ setelah produk kita itu diterima dengan baik oleh customer, value-nya. Udah kebukti gitu. Udah ya. kebukti karena dulu. Mau bikin label itu juga perlu duit lagi. Iya. Ya kan? Ada proses. Berarti halal udah ada sertifikasinya? Udah, kita udah punya halal, BPOM, HACCP, wow. sama SNI. SNI itu apa ya Pak? Standar Nasional Indonesia. Oke. Ya kan kalau halal ya udah pasti halal. BPOM ya izinnya berarti rapi semua izin jualannya. Kalau HACCP guys, buat yang belum tahu itu soal hygiene kan? Hygiene. Soal kebersihan. Safety food. Yes, dan food safety. Itu sangat penting. Udah ada juga. Tinggal SNI. Oke. Mantap. Pertanyaan kedua. Sepenting apa peran budget atau uang yang dikeluarkan untuk ads di sosial media buat orang yang jualan food? Nih bagus nih Pak pertanyaannya. Biar jadi tips. Karena banyak orang yang mungkin kira oh nggak penting atau penting banget atau gimana Pak? Kalau style rendang Gadi. Kita belajar step by step dengan melihat perkembangan kondisi terkini. Ya, intinya kita stay relevan dengan aktual kondisi terkini. Nah, waktu kita mulai itu di 2016-2017 itu kita kondisinya sangat memungkinkan sekali untuk mendatangkan traffic itu dari paid traffic. Paid traffic dari artinya paid traffic, kayak ads ya. Ads. Ya, kita mendatangkan traffic dari ads memang. Karena kita bermain di sosial media, Facebook, Instagram. Ya, itu yang utama ya waktu itu. Ke web juga. Nah, paid traffic kita gunakan untuk mendatangkan lebih banyak traffic ke sosial media kita atau ke website kita. Betul. Lebih banyak yang lihat lah. Lebih banyak yang lihat. Intinya adalah kita perkenalkan dulu, ada loh produk rendang kemasan dengan brand Rendang Gadih, produknya seperti ini, gitu kan. Nah, sambil kita lakukan penetrasi pasar dengan produk-produk baru juga. Jadi setiap kita kita paid traffic kita lakukan berbayar dengan ads,
itu kita di belakangnya ada produk pelengkap tuh di belakang. Ya, seperti ini nih, ya, contohnya seperti keripik-keripik ini ya. Ini juga salah satu, bisa dibilang salah satu strategi marketing juga. Betul, jadi basket size-nya satu kali closing itu, customer-nya bisa belanja macam-macam, banyak. Walaupun pertama itu yang kita yang kita promosiin, misalnya rendang tumbuk. Iya. Tapi setelah mereka masuk ke bisa beli yang lain juga. Yes, masuk ke kolam kita, baru kita tawarkan produk yang lain. Dengan bundling, promo macam-macam. Jadi paid traffic bagi kita di awal itu sangat penting untuk akuisisi ya, customer acquisition. Take note guys, itu menurut saya setuju juga itu. Marketing bukan ads doang, marketing khususnya buat makanan dan minuman nggak cukup enak doang. Enak tuh udah mutlak harus. Gimana kita marketingnya itu sangat penting, apalagi zaman sekarang, dan sosial media ya salah satu fasilitas karena semua orang kan sekarang siapapun lihatnya sosial media buat berita, buat apa. Betul. Konsep kita waktu itu yang kita mindset yang kita tanamkan adalah banyak, mungkin hampir semua orang di Minang ini bisa bikin rendang yang enak. Betul. Tapi apakah semua orang di Minangkabau ini bisa menjual rendang kemasan? Nah, belum tentu. Belum tentu. Iya, betul. Saya sangat setuju tuh. Sangat setuju. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Saat ekspor atau pas mulai, punya pengalaman gagal gak sih? Kita gagal kemarin itu ekspor daging, rendang daging ke Jerman. Oke. Padahal mitra kita yang di Jerman itu mereka sudah ngurusin regulasi macam-macam gitu kan. Gimana sih persyaratan supaya daging ini bisa masuk ke Eropa? Mereka ngurusin regulasinya sampai mencari tahu, kalaupun daging Indonesia nggak boleh masuk Eropa, daging mana yang boleh masuk Eropa? Mereka sampai cari tahu gitu. Jadi mereka dapat informasi bahwa hanya kalau kita yang dekat-dekat Indonesia itu hanya daging Australia yang boleh masuk ke Eropa. Jadi produksi pakai itu, daging Australia terus diekspor. Ya, terus? Tapi ternyata nggak semudah itu juga. Ceritanya belum selesai. Nah, setelah dilami lebih lanjut, ternyata walaupun dagingnya dari Australia, diproses di Indonesia, tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Nah, itu produk udah dikirim tuh, Pak? Belum. Untungnya belum. Oke, untungnya belum. Kalau nggak kita rugi besar. Ya kan? Pelajaran lagi. Lanjut. Ada nggak rendang gadi kolaborasi di antara perendang-perendang di sekitarnya? Atau kayak produksi rendang nih apa pada jalan sendiri-sendiri aja? Untuk kolaborasi, kita untuk beberapa produk kita ada kolaborasi dengan teman-teman di Payakumbuh ini, ya kan? Misalnya untuk rendang singkong, misalnya, itu kita untuk bahan bakunya sebagian kita ambil dari teman-teman yang ada di Payakumbuh untuk diproses lebih lanjut di rendang gadi. Nah, gitu. Ya bumbunya aja kan dari Payakumbuh. Iya. Ya kan pasti ya itu juga salah satu form kolaborasi sih. Betul. Ya, jadi ya dengan adanya rendang gadi ini makin besar ya nanti hopefully kan ngefek ke sekitar juga kan, Pak. Iya. Mungkin tantangannya kalau kita kolaborasi dalam hal yang lebih ke hilir misalnya, ada tantangannya sendiri kalau menurut saya. Terutama dalam hal standarisasi produk yang akan kita produksi. Misalnya, suatu saat misalnya tiba-tiba kita dapat orderan dalam kuantiti besar. Iya. Nggak cukup nih misalnya. Nggak cukup kapasitas produksi kita. Iya. Tantangannya adalah bagaimana supaya produk, kalau kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain, bagaimana caranya menjaga kualitas produknya, betul, konsistensi produknya, hasil produksinya tetap konsisten walaupun diproduksi di berbagai macam lokasi produksi. Iya. Itulah tantangannya kalau kita nanti berkolaborasi menurut saya. Betul. Kecuali dalam hal misalnya produk itu diperuntukkan untuk bantuan bencana. Nah itu beda lagi lah. Itu is okay lah. Iya. Tapi kalau produk itu dikemas seperti dijual retail, nah itu mungkin tantangan seperti itu.
gimana caranya kita menstandarkan hasil produksi dari semua lokasi produksi yang ada. Itu triknya sih ya. Ya. Ya solusinya satu, bahannya sama, terus habis itu beli bracing pan Pyrex lagi biar sama semua. Oke, Pak Deddy, terima kasih banyak. Saya senang banget. Ini pertama kali saya ke Payakumbuh dan udah pasti bukan yang terakhir. Nanti kita balik lagi, Pak. Siap. Ini, Pak. Kita juga mengucapkan terima kasih, Chef, karena udah mampir main ke sini, lihat-lihat produksi kita. Ya, kita bahagia juga, bangga juga. Ternyata produk lokal Indonesia itu jadi perhatian dan dapat support yang luar biasa. Betul sih, Pak. Karena ya kalau saya sih siap support, apalagi kalau produknya mantap, enak gini. Terus ya Pak Deddy juga welcome dari tadi saya makan kue, buah-buahan nggak berhenti-berhenti. Terima kasih banyak. Dan of course thank you banget buat Mas Rada yang udah bantu kita collab dan membuat trip ini berhasil. Karena rada berat kalau pergi sendiri. Ditunggu kolaborasi Regency Radio dengan Mas Rada selanjutnya ya guys. Dan juga terima kasih banyak untuk Rendang Gading, semoga makin sukses, pokoknya makin rame dan makin banyak orang yang tahu supaya rendang bisa populer lagi, bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Rendang Gading. Rendang Gading, Instagramnya apa? @rendanggading_official. Rendang Gading Official, bisa ke sana kalau pesan. Di all marketplace ada, dan kalau kayak gue mungkin bisa ke sini langsung lihat kitchennya dan langsung nyobain di sini. Sangat-sangat luar biasa rasanya. Thank you juga buat Mas Rada. Nah, kalian buat yang perlu alat-alat kitchen khususnya yang keren-keren ya kan, bisa kontak Mas Rada. Mereka menyediakan banyak banget, bukan cuma Pyrex bracing pan aja. Kalau gue sih naksir ovennya yang nanti kita akan kolaborasi lagi, coming soon, so stay tuned. Dan juga jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Follow Instagram kita di Regency Radio dan juga di TikTok. And as always guys, stay safe, healthy, eat more rendang, populerkan rendang ke seluruh dunia, and we'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.